Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan suatu seri, yaitu tentang suami yang memimpin dan istri yang menolong. Dan seri ini terdiri dari 4 bagian, 4 perbincangan. Dan untuk kali ini kami akan memulainya dengan perbincangan kami yang kami beri tema, Memimpin adalah Mengarahkan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang sikap suami atau tanggung jawab suami, Pak Paul. Karena seringkali di dalam rumah tangga itu terjadi percekcokan, ketidaksesuaian dengan banyak alasan ya Pak Paul ya. Nah, salah satunya adalah karena masing-masing tidak berfungsi. Nah, kita yang mau bicarakan sekarang adalah apa fungsi suami dan apa fungsi istri. Dan kali ini kita akan bicara lebih dahulu tentang fungsi atau peran dari seorang suami, Pak Paul. Nah, apa saja kira-kira yang bisa kita bicarakan tentang hal ini dan apa sebenarnya yang menjadi dasar Alkitab kita perlu tahu tentang apa peran dari suami ini, Pak Paul? Sebagaimana tadi Pak Gunawan sudah katakan, memang kita ini harus menjalani fungsi sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia dan waktu Tuhan menciptakan pernikahan, Tuhan sudah menetapkan caranya agar pernikahan ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan benar-benar bisa mencapai tujuannya. Nah, karena kita tidak selalu menjalani peran dan fungsi sebagaimana ditetapkan Tuhan, maka timbullah banyak masalah di dalam pernikahan ini. Jadi kita mau membahas lebih mendetail lagi tentang fungsi atau peran yang Tuhan tetapkan kepada suami dan istri. Semoga kita bisa menjalankannya agar dapat membangun sebuah pernikahan yang sehat. Nah, memang ada beberapa bagian firman Tuhan yang bisa kita baca, tapi karena waktu jadi saya hanya akan memilih saja. Nah, kita tahu bahwa di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu tertulis dengan jelas bahwa Tuhan menghendaki suami bertugas sebagai kepala yang memimpin istri. Nah, sedangkan istri ditugaskan Tuhan menjadi seorang pendamping yang tunduk kepada suaminya. Nah, di Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, ini adalah perkataan Tuhan tatkala Tuhan sedang dalam proses ingin menciptakan Hawa bagi Adam. Nah, jadi dengan jelas tertulis bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang spesifik menciptakan seorang istri bagi Adam, yaitu agar Hawa menjadi seorang penolong yang sepadan. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari 2 ayat-ayat ini, yaitu di Kejadian dan di Efesus, bisa kita simpulkan bahwa Tuhan menetapkan istri untuk menjadi seorang pendamping yang menolong suaminya. Nah, saya percaya kalau suami menjalani tugas dan peran sebagai kepala yang memimpin istri dan istri menjadi pendamping yang menolong suami, maka akan terwujudlah pernikahan yang sehat dan yang memang bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, seringkali justru melalui pernikahan masing-masing itu mengharapkan haknya gitu Pak Paul. Apa yang bisa dibuat oleh pasangan kita terhadap diri kita gitu. Jadi ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman hubungan suami istri terutama pada awal-awal pernikahan Pak Paul. Memang ini sesuatu yang ironis Pak Gunawan, sebab kalau kita perhatikan tatkala kita tengah berpacaran, kita itu tuh menjadi orang yang paling murah hati, paling rela untuk melepaskan hak kita. Tapi begitu kita kawin, kita menjadi orang yang paling susah melepaskan hak kita. Nah, justru kebalik ya. Justru dalam pernikahanlah kita diminta Tuhan untuk belajar melepaskan hak. Nah, kalau sekarang kita mulai memfokuskan pembicaraan ini pada suami, Pak Paul. Kita akan membincangkan tentang suami yang berfungsi sebagai pemimpin. Kita tadi berkata bahwa tema dari pembicaraan kita kali ini adalah memimpin itu mengarahkan.
Ini seperti apa Pak Paul? Jadi memang Alkitab itu tidak dengan jelas ya menguraikan arti memimpin ya sebagai kepala. Namun ya saya coba ya untuk menerapkannya di dalam pernikahan. Memimpin itu seperti apa sih? Nah, bukankah ya kita ini tahu bahwa seorang pemimpin itu bertugas untuk mengarahkan. Misalkan waktu Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan, maka Tuhan memberikan arah ya lewat tiang api dan awan, maka Tuhan menunjukkan kemana umat Israel harus pergi. Nah, jadi dengan kata lain, seorang pemimpin haruslah menjadi seorang yang dapat memberikan arah. Itu sebabnya suami, kalau ingin berfungsi sebagai kepala, dia pun juga harus dapat mengarahkan istrinya. Sehingga si istri jelas tahu apa tuh yang harus dilakukannya. Nah, seringkali di sini pengertian memimpin ini yang dianggap, terutama kalau si suami ini juga memimpin di tempat kerjanya atau di masyarakat gitu Pak Paul, dia selalu mengharapkan orang lain menghormati dia seperti ketika dia ada di pekerjaan atau di masyarakat Pak Paul. Nah, memang seorang suami ya apalagi yang mendapatkan kedudukan yang baik, ya terbiasa dengan penghormatan dari lingkungannya, dia akan juga menuntut penghormatan yang sama dari istrinya di rumah. Nah, sudah tentu ya tidak ada salahnya yang mengharapkan hal itu. Namun terpenting adalah dia harus juga pertama-tama mawas diri dan introspeksi diri. Apakah dia telah menjadi orang yang layak dihormati? Nah, kalau kita ingin menjadi seseorang yang dapat mengarahkan, memang kita harus menjadi orang yang dihormati terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak dihormati, ya orang tidak akan mendengarkan kita. Nah, tapi bagaimanakah caranya tuh agar kita akhirnya menjadi orang yang dihormati? Nah, ini nih, saya kira penting sekali kita menjadi panutan yang layak dicontoh. Nah, ini yang kadang-kadang luput ya kita perhatikan Pak Gunawan sebagai suami. Kita hanya taunya kita harus dihormati sehingga dapat mengarahkan istri. Kamu begini, kamu begitu, kamu lakukan ini, kamu seharusnya begini atau begitu. Nah, kita kalau hidupnya tidak mempunyai integritas, kita akan sukar sekali untuk dihormati oleh istri kita. Apa yang kita katakan mestilah sama dengan apa yang kita lakukan. Ya jangan sampai kita ini mengatakan apa, melakukan apa, tidak sama. Nah, akhirnya istri kita akan berkata, ya kamu itu sendiri hanya bisanya bicara saja. Nah, sudah tentu standarnya di sini adalah firman Tuhan sendiri. Jadi apa yang Tuhan tetapkan, suami harus berusaha untuk melakukannya. Memang dia tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya istri melihat adanya sebuah kejujuran, keotentikan hidup yang berusaha untuk mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Nah, kalau istri melihat hal ini, barulah nanti akan tumbuh hormat kepada suaminya, sehingga waktu suami mengarahkan istri, istri pun lebih dapat mendengarkannya. Jadi praktisnya Pak Paul, dalam hal apa itu si suami perlu menjadi contoh terhadap istrinya Pak Paul? Misalnya nih ya, yang paling gampang deh ya Pak Gunawan. Kadang-kadang tuh suami itu tuh menegur istri ya, misalnya, kamu kok nggak bisa membagi waktu? Kamu kok hanya bisanya nih, misalnya ngurusin ini, sehingga ada hal-hal yang kamu harus kerjakan, kamu nggak kerjakan lah, soal anak lah, apalah. Nah, kita mengeluhkan hal itu kepada istri kita, tidak bisa membagi waktu. Nah, sudah tentu kalau memang itu faktanya, nah kita perlu sampaikan kepada istri, mesti kita sampaikan. Ya, ini koreksi perlu diberikan kepada satu sama lain. Namun, nah pertanyaannya adalah apakah sebagai suami kita juga telah menjadi contoh dalam hal membagi waktu? Kalau misalnya istri melihat kita itu tuh kalau kerja ya menit terakhir baru gedebak-gedebukan menyelesaikannya. Udah begitu, akhirnya karena menit terakhir baru kita menyelesaikan, kita menjadi tegang, suka marah-marah, suka menyalah-nyalahkan orang. Nah, akhirnya waktu kita berkata kepada istri kita, kamu kok nggak bisa bagi waktu? Lihat nih, ini terbengkalai. Nah, istri kita akan bisa berkata, bagaimana dengan kamu sendiri? Atau yang lain yang juga klasik adalah dalam soal pemakaian uang. Kamu kok pakai uang hambur lah, saya udah kasih uang segini kok masih nggak cukup apa-apa. Nah, istrinya akan berkata, saya kan pakai uang misalnya
untuk keperluan anak. Ini nih buktinya, uang ini nih sekarang menjadi barang ini, barang itu untuk anak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya suami tidak mempunyai disiplin juga dalam soal uang, dia juga bisa membeli misalnya gadget-gadget elektronik yang mahal-mahal. Tapi kalau istrinya katakan, kamu kok beli barang mahal-mahal seperti itu, nah dia akan berkata, penting lah, ini kemajuan teknologi lah, memudahkan komunikasi lah. Tapi sebetulnya kan tidak perlu membeli yang semahal atau secanggih itu. Tapi, nah suami kan karena ingin tetap beli juga dan membenarkan tindakannya. Nah sekarang dia menegur-negur istrinya, menghambur-hamburkan uang. Nah susah buat si istri untuk bisa menerima teguran itu. Maka sekali lagi seorang suami ditugaskan Tuhan memimpin, dan memimpin artinya mengarahkan. Kalau suami nggak mengarahkan, dia nggak memimpin. Ya, jadi kalau dia mau menjadi pemimpin, arahkanlah istri. Tapi arahkanlah dengan catatan dia sendiri telah hidup berintegritas sehingga dapat dihormati oleh istrinya. Ya mungkin dalam hal memberi contoh ini buat suami memang cukup susah Pak Pol. Karena itu ada banyak suami yang merasa tidak usah jadi pemimpin, mau jadi pemimpi aja gitu Pak Pol. Jadi hal-hal yang dia impikan itu yang tercapai gitu Pak Pol. Ya. Nah, Pak Pol, selain bahwa kita itu harus menjadi panutan sebagai seorang suami terhadap istrinya, hal lain yang juga penting apa Pak Pol? Sebagai pemimpin yang mengarahkan, seorang suami itu mesti mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, kita harus menyadari memang kita ini nih makhluk yang berkeinginan ya Pak Gunawan. Dan karenanya kita berusaha untuk mewujudkan keinginan. Itu sebabnya salah satu sumber gesekan dalam pernikahan adalah kegagalan kita menyelaraskan keinginan. Jadi ya seolah-olah istri menghendaki untuk berjalan ke kiri, sedang suami ingin mengambil jalan ke kanan. Nah, untuk dapat mengarahkan istri, penting bagi suami menunjukkan kepada istri bahwa dalam pengambilan keputusan, ia telah berusaha sedapatnya untuk memperhitungkan keinginan istri. Singkat kata, suami baru dapat mengarahkan istri bila istri sungguh-sungguh yakin bahwa suami berusaha memperjuangkan keinginannya pula. Nah, sebaliknya ya, jika istri menilai bahwa suami kok hanya memikirkan kepentingan pribadinya, nah, dia pun tidak dapat mempercayai arahan suaminya lagi. Nah, jadi penting sekali istri melihat jelas suami berusaha memperjuangkan kepentingannya. Barulah dia dengan mudah menyerahkan keputusan akhir itu kepada suaminya. Tetapi kan kadang-kadang sebagai suami kita itu diperhadapkan dalam sebuah situasi di mana memang ini untuk kepentingan suami, bukan untuk kepentingan istri, sehingga istri kita tinggalkan Pak Paul. Nah, dalam hal ini seperti apa Pak Paul? Sudah tentu itu terjadi dan tidak apa-apa ya terjadi. Masalahnya adalah berapa seringnya. Ya, kalau sekali-sekali ya itu normal, istri pun kadang-kadang akan melakukan hal-hal tertentu untuk kepentingannya saja. Contoh yang gampang adalah, bukankah istri kita misalkan kadang-kadang ke salon untuk mengecat rambutnya. Nah, kita kan nggak usah mengecat rambut kita. Jadi benar-benar kepentingan istri yang murni buat dia. Nah, kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, tidak apa-apa. Tapi istri memang mau melihat Pak Gunawan adanya keadilan di sini. Apakah nomor satu, engkau membiarkan aku juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang aku inginkan, ataukah engkau melarang aku melakukan hal yang kuinginkan? Dan kalau engkau yang melakukan apa yang kau inginkan, aku tak punya kuasa atau suara untuk memberikan koreksi. Nah, kalau istri mulai melihat kok nggak adil, dia akan sukar menyimak apa yang suaminya coba lakukan atau arahkan. Dan yang memang penting sekali, istri itu melihat bahwa secara umum dalam keputusan-keputusan yang lebih besar lagi, suami itu selalu berusaha mempertimbangkan pemikiran dan kebutuhan istrinya. Nah, itu sebabnya bila suami ingin dapat mengarahkan istri, penting baginya untuk pertama-tama mengenali kebutuhan dan kondisi istrinya. Nah, setelah mengetahui dengan jelas, berusahalah untuk mengikutsertakan faktor kebutuhan dan kondisi istri ini ke dalam perencanaan hidupnya. Jangan sampai dia hanya memikirkan dirinya. Jadi waktu dia mengambil keputusan, dia bisa berkata, ya saya tahu kamu memang begini, kamu punya kebutuhan ini. Jadi saya coba perhitungkan supaya
kebutuhan kamu dapat juga dipenuhi dan sebagainya. Ya, terkait dengan peran suami sebagai pemimpin, Pak Paul, seringkali si suami ini mengatakan, kamu ikut saya saja, saya yang menentukan segalanya gitu. Lalu istri ini menyampaikan ide-idenya, dia berkata, nggak perlu itu, nggak usah gitu, ikut saya saja. Karena dia merasa dia yang memimpin kok di sini. Nah, sebetulnya kan kalau seorang suami itu tuh mau adil ya, dan benar-benar berpikiran luas dan terbuka. Nah, seorang suami kan pada umumnya bekerja di luar. Bekerja mungkin di bawah pimpinan orang lain. Nah, kita sebetulnya kan bisa bertanya kepada diri kita sebagai laki-laki. Apakah kita akan suka bekerja untuk seorang atasan yang kalau kita berikan usulan akan berkata, kamu tutup mulut ya, nggak usah kasih usulan. Saya yang putuskan semuanya. Nah, apakah kita akan tahan kerja di situ? Nah, kalau kita berkata nggak tahan, nah tanyalah bagaimana perasaan istri kita. Kita suruh tutup mulut terus-menerus, seolah-olah bekerja kepada kita, tapi tidak punya kesempatan untuk bersumbangsi pikiran. Nah, jadi ya seharusnya lah sebagai seorang suami kita itu lebih terbuka, lebih menyadari kehidupan seperti ini. Memang Tuhan menghendaki kita menjadi pemimpin dan mengarahkan istri. Namun bukankah seorang pemimpin yang baik akan selalu memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya? Tapi juga ada sikap istri itu Pak Paul yang berkata kepada suaminya, kamu kan pemimpin di sini ya, terserah kamu lah, nanti saya yang ngikut aja gitu. Jadi seolah-olah istri ini menyerahkan semuanya pada suaminya. Tetapi ketika suaminya mengambil keputusan atau bertindak, nah dia tidak setuju gitu Pak Paul. Sehingga ini merepotkan buat si suami. Kadang bisa terjadi begitu. Nah, kalau memang istri seperti itu, kita ya sebagai suami harus ingatkan. Nah, ini kamu serahkan saya ya untuk memutuskan. Nah, jadi saya akan putuskan ya. Tapi tolong setelah diputuskan kamu jangan ganggu-gugat lagi. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang saya canangkan, ya sekarang kamu bicara, kamu beritahukan saya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita memang mempunyai istri yang seperti itu, kita mesti sering-sering memberitahukan perkembangannya dalam pengambilan keputusan itu. Iya. Hal yang ketiga yang penting apa Pak Paul di sini? Memimpin itu berarti mengarahkannya, dan mengarahkan artinya tuh kita mesti dapat juga bersikap tegas. Nah, seorang pemimpin itu kadang-kadang dituntut ya untuk bersikap tegas. Tapi bersikaplah tegas dalam kebenaran, bukan dalam kemarahan. Nah, saya kira ini pengamatan Pak Gunawan juga ya, bahwa dewasa ini terlalu banyak ya suami yang bersikap tegas kepada istri bukan di dalam kebenaran, melainkan di dalam kemarahan. Ya, terlalu sering suami bersikap kasar kepada istri bukan karena kebenaran, melainkan karena ketidaksukaan belaka. Nah, jadi bila suami ya ingin mengarahkan istri, dia harus mengetahui apa yang benar dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah itu, dia mesti menjadi orang pertama yang mengakui kesalahan atau kegagalannya, hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga bukan saja ia mengakuinya lewat perkataan, ia pun menunjukkannya lewat perbuatan, yaitu ia terbuka untuk menerima teguran atau koreksi istri. Nah, dengan sikap terbuka atas teguran atau koreksi istri, dan dia berusaha untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, nah dia bisa itu meluruskan perbuatan atau sikap istri di dalam kebenaran. Yang sulit itu justru suami harus minta maaf kepada istrinya walaupun dia bersalah. Ini kadang-kadang sulit sekali untuk dilakukan, Pak Paul. Namun inilah yang diperlukan supaya istri itu melihat bahwa suami itu ikut ya Tuhan secara sepenuh hati, bersedia meminta maaf, bersedia merendahkan diri. Dengan kata lain, istri melihat suami itu hidup dalam kebenaran. Sehingga waktu suami harus memberikan koreksi kepada istri di dalam kebenaran, istri juga akan lebih mudah untuk mendengarkannya. Malah yang seringkali terjadi itu kalau si suami ditunjukkan kesalahannya oleh istrinya, yang ini sikap kebenaran sebenarnya, malah dia marah-marah, Pak Paul. Kok istrinya menuduh dia atau menunjukkan kesalahannya? Ini menimbulkan kemarahan buat dia, bagi suami ini, Pak. Seringkali memang ya kita sebagai pria itu ya cepat tersinggung kalau istri kita mencoba untuk mengoreksi kita. Tapi sekali lagi ya, bukankah coba kalau kita mau fair ya, bukankah di dalam dunia ini
seorang pemimpin yang layak diikuti ya, adalah pemimpin yang rela bersedia mendengarkan teguran, koreksi dari orang yang dipimpinnya juga. Dan bukankah pemimpin yang memang layak diikuti adalah pemimpin yang juga bisa berkata, saya salah dan saya minta maaf. Nah, kalau kita bisa berkata, itulah pemimpin yang baik, nah jadilah pemimpin seperti itu juga di dalam keluarga kita. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kita itu perlu gitu Pak Pol ya, meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain gitu Pak Pol? Saya ini teringat Galatia 6 ayat 1 ya. Kata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya jangan kena pencobaan. Jadi Tuhan meminta kita untuk saling koreksi satu sama lain. Namun Tuhan memberi syarat, kalau kita ingin mengoreksi orang, ya pertama-tama harus periksa diri. Apakah kita orang yang rohani? Apakah kita menyampaikannya dengan roh lemah lembut? Dan apakah kita telah menjaga diri? Supaya jangan sampai kita itu menjadi orang yang munafik, yang memberi teguran kepada orang lain, namun sendirinya juga akhirnya jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi sekali lagi Tuhan meminta kita untuk selalu ya melihat diri kita. Dan waktu kita memang telah hidup dalam kebenaran, dalam kerohanian yang Tuhan tetapkan, nah kita itu nantinya lebih dapat ya mengarahkan istri untuk hidup juga dalam kebenaran. Nah, apakah ada hal lain Pak Pol yang perlu diperhatikan oleh suami di dalam hal mengarahkan istrinya ini Pak Pol? Yang terakhir adalah kalau kita mau menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan istri, kita mesti membuktikan diri sebagai orang yang berhikmat di dalam hal-hal kecil. Ya, mustahil bagi suami untuk dapat memberi arahan kepada istri bila rekaman jejaknya syarat dengan kesalahan. Nah, kadang ini yang terjadi Pak Gunawan ya, suami mengotot, memaksakan kehendaknya kepada istri. Namun masalahnya adalah di masa lampau terlalu sering ia membuat kesalahan. Perhitungannya sering meleset, perkiraannya sering keliru. Nah, sudah tentu rekaman jejak yang penuh kegagalan seperti ini akan menyulitkan istri untuk mempercayai arahan suami. Apalagi bila memang pada kenyataannya pemikiran istri lah yang terbukti benar atau tepat. Nah, jadi ya lebih susah lagi ya kalau memang rekaman jejaknya membuktikan si suami lah yang penuh dengan kekeliruan. Jadi ya sebagai suami ya, jika memang kita akuilah kita itu memang lebih banyak salahnya atau apa, ya udah akui, jangan tergesa-gesa mengeluarkan pendapat, jangan lebih mengotot lagi memaksakan kehendak. Jangan, karena kita mesti sadar kita memang lebih sering keliru. Jadi justru yang harus kita lakukan, sering-seringlah bermusyawarah dengan istri dan sedapatnya lah buat keputusan berdasarkan mufakat bersama. Nah, di sini Pak Pol yang disebut kesalahan itu adalah kesalahan selama mereka sudah menikah gitu Pak Pol ya, bukan yang pada masa lampaunya. Saya kira ya sudah tentu kalau misalnya mereka baru menikah, nah rekaman jejak yang akan dilihat oleh istri adalah sebelumnya menikah. Kalau mereka menikah sudah lama, ya sudah tentu rekaman jejak ya setelah menikah itu. Jadi dengan kata lain ini saya pikir ya masuk akal ya, common sense. Kita apakah bisa ikuti perintah atasan kita? Kalau 9 dari 10 keputusannya salah, ya susah dong. Jadi ya kita perlu ya menjadi orang yang juga bijaksana dalam hal-hal yang kita lakukan. Sehingga istri percaya waktu kita berkata, saya kira ini aja dah, ini yang lebih baik. Dia percaya karena dia tahu rekaman jejak kita itu mendukung. Ya, jadi ya tolong kita juga mesti ya ngomong kasarnya tahu diri gitu. Tapi sebagai suami kan tidak senang Pak Pol diingat-ingat kesalahan-kesalahannya di masa lalu itu Pak Pol. Nah, tentu kita ya sebagai istri ya, istri bisa mengatakannya dengan cara yang lembut. Misalnya bisa berkata,
Nah, tolong kita perhatikan ini. Tolong kita juga jangan lupakan faktor ini. Nah, coba yuk kita tunda sebentar, kita doa lagi. Yuk kita minta pendapat orang lain atau apa. Nah, jadi nggak langsung berkata, kamu ini nih udah sering buat kesalahan, sekarang mau buat keputusan lagi, kamu nggak bisa bercermin diri. Ya jangan, tuh ya sangat kurang ajar ya, sangat menjatuhkan suami. Jadi sebaiknya ya hanya katakan sajalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah memang kadang-kadang sebagai suami, kita itu terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang sangat mendesak di waktu yang sangat singkat itu Pak Paul. Dan ini biasanya keliru. Nah, istri yang lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan itu. Bagaimana ini Pak Paul? Kadang-kadang ya seperti itu terjadi, dan kalau memang intinya ya, kalau kita salah ya, dan ini jarang-jarang terjadi ya udah minta maaf. Katakan, jadilah gentleman. Jadilah orang pertama yang berkata, aduh saya keliru, keputusan saya itu salah tuh. Tanpa disuruh akui oleh istri kita sendiri. Sebab kalau kita baru berkata, ya saya salah, setelah dikonfrontasi istri akan berkata, ya kamu tuh kalau udah didesak baru ngaku. Jadi nggak ada sikap gentleman-nya. Dan ini yang perlu diperlihatkan kepada istri, kita seorang gentleman. Kita salah ya akui salah. Ya Pak Paul, perbincangan kita ini masih akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, khususnya untuk bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang suami gitu Pak Paul. Nah, untuk menyimpulkan atau mengakhiri dari perbincangan kita tentang memimpin adalah mengarahkan, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi firman Tuhan jelas meminta kita itu tuh penuh kasih sayang, lembut, memperhatikan istri sebagai kaum yang lebih lemah, dan bukan untuk diinjak-injak mentang-mentang lebih lemah, tapi justru untuk dihormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Nah, ini perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukannya, doa kita didengarkan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan ini, Tuhan sudah berkata, doa kita akan terhalang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara